Shalom Peter, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya kalian di rumah selama 1 minggu ini? Kok lemes sekali ya Kak Kevin? Semangat dong Kak. Semangat dong Semangat. Kak. Ya supaya anak-anak di rumah, anak-anak, Adik-adik di rumah juga lihat kakak-kakaknya sehat dan di rumah juga adik-adiknya harus sehat. Kak Venska sehat ya Venska? Puji Tuhan sehat Kak Kak. Rik. Puji Tuhan. Kak Kevin gimana nih? Saya sehat. Kayaknya lemes ya. Kenapa nih Kak? Lemes nih Belum Kak? makan ya Kak? Hah? Belum makan. Betul sekali. Ya. Hari ini Kak Renata, Kak Venska dan Kak Calvin membawain firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mulai membahas mengenai firman Tuhan hari ini, bukan agak cukup panjang lagi, sangat panjang Sangat ya panjang. Kak. Pelajarannya kita belajarnya hari ini cukup panjang ya. Panjang. Panjang sekali. Ayatnya tuh panjang Iya. teman-teman. Jadi ya tolong fokus, Mm-mm. siapkan Alkitab kalian di rumah, terus jangan lupa kalian kalau mau nyatet juga nggak apa-apa, siapkan pulpen dan juga catatan kecil. Ya. Sekarang kita akan mulai. Iya. Sebelumnya kita buka dulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Renata. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Kau boleh kumpulkan kami walaupun hanya melalui via online ini Tuhan, kami boleh sama-sama belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini, kami boleh mulai untuk belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kami boleh fokus Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai ke-30. Makanya tadi di awal kita udah singgung bahwa sangat panjang dan mungkin Kak Venska akan menjelaskannya hanya beberapa dari ayat ini aja Kak. Dirangkum. Iya, dirangkum. Dan nanti mungkin di layarnya ini nanti akan ditampilkan secara jelas ayat-ayatnya supaya kalian juga bisa ngerti meskipun kakak nanti hanya merangkumnya, tapi kakak berharapnya dari ayat 1 sampai 30 ini adik-adik bisa paham apa yang akan dibahas dan yang akan kita belajar sama-sama dari firman Tuhan hari ini. Kalau di pasalnya yang ke-8 ini, Imamat pasalnya yang ke-8 ini berbicara mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Otomatis akan berbicara mengenai pentabisan dan juga dikuduskan kayak gitu-gitu Pak. Nah, di sini kakak akan membagikan dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah dipanggil, dan yang kedua dipilih, yang ketiganya dikuduskan gitu. Nah, kita akan lihat dari ayat 1 dulu. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Oke. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini, di ayat pertama, ayat 1 dan kedua ini berbicara bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Nah, di sini tuh Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk memanggil Harun dan anak-anaknya ini Kak untuk ditabiskan, dikuduskan. Nah, kayak gitu. Nah, sambil dipanggil, mereka juga menyiapkan beberapa alat untuk mereka
alat ya kayak pakaian dan lain-lain kayak gitu, Iya, terus kayak minyak urapan. Nah itu tuh dipakai nanti pada saat upacara. Jadi di dalam ayat 1 sampai 30 ini akan berbicara mengenai upacara pentabisan gitu Kak. Nah itu yang akan dipakai bahwa ada pakaian-pakaian, terus minyak urapan dan lembu jantan kayak gitu. Nah nanti di layarnya akan ditampilkan ini ada gambar yang menjelaskan ini apa sih namanya, suasana untuk mereka akan ada korban persembahan kayak gitu Kak, dibakar yang tadi domba-dombanya itu nanti dibawa dan dibakar, ada adatnya ya, ada persembahannya kayak gitu. Terus selanjutnya pada ayatnya yang ke-7 sampai ke-11 ini berbicara mengenai dipilih. Kalau yang tadi pertama dipanggil sekarang dipilih ini sesudah itu mereka dipilih ini simbolisnya itu mereka diberikan pakaian khusus yang pakaian khusus imam untuk mereka ditabiskan, diurapi untuk menjalankan perintah Allah kayak gitu. Jadi di ayat 7 ini dikatakan bahwa sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Terus ada tutup dadanya di ayatnya ke-8, dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan di bubunya di dalam tutup dada itu ada urim dan tumim. Nah kalau kalian bingung nanti akan ada gambar lagi biar kalian jelas. Nah ini adalah contoh pakaian imam-imam besar yang di sini ada di kepalanya itu ada serban, terus ada tutup dadanya itu kan ada kayak warna-warni ya Kak ya. Nah itu merupakan urim dan tumim. Jadi itu melambangkan kayak orang Israel itu melambangkannya itu sebagai terang dan sempurna. Jadi kayak untuk mereka itu udah dianggap suci untuk dikuduskan gitu loh Kak, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ketika mereka sudah dipanggil dan mereka dipilih, nah mereka dikuduskan. Ketika mereka udah memakai pakaian yang udah wajib untuk mereka pakai, terus habis itu persiapan upacara seperti domba, lembu jantan, kayak gitu-gitu, minyak urapan, terus mereka dikuduskan. Kemudian tidak hanya Harun saja, tapi anak-anaknya juga disuruh untuk dipanggil juga untuk dipilih untuk menjadi melayani Tuhan. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia dan menguduskannya. Jadi di situ minyak urapan ini dia itu dipakai untuk pelantikan para imam yang memakai pakaian yang telah ditetapkan tadi itu Kak, kalau dikatakan di ayatnya yang ke-10 sampai 13. Terus minyak urapan ini itu merupakan suatu lambang dari pengurapan dengan roh Allah serta kekuatan rohani yang dihasilkan. Jadi minyak urapan ini khusus untuk orang-orang dan benda-benda yang diurapi, yaitu menyucikan mereka untuk dipakai dalam pekerjaan Allah. Jadi selain minyak urapan juga ada korban yang domba tadi itu dibakar, terus darahnya itu dipakai untuk percik-percikan itu ke ruangan itu Kak, mesbah itu supaya suci kayak gitu. Terus di orang-orang yang ikut di situ, imam-imam besar itu juga dipercik-percikan kayak gitu. Nah ini nanti dijelaskan. Nah ini kayak mereka di gambar ini nanti itu mereka mau percik-percikan darah itu supaya suci kayak gitu, darah domba. Nah terus di ayatnya ke-23, domba jantan itu disembelih kan, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari tangan kanannya. Nah kalau pada cuping telinga kanan Harun itu, kalau yang kakak baca itu melambangkan supaya supaya kita tuh lebih pandai untuk mendengar perintah-perintah Tuhan gitu, kayak ada maknanya gitu loh Kak, ditaruh di telinga kanan itu supaya suci. Jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan kita dengar kayak gitu. Terus ibu jari kanan juga kayak untuk perpanjangan tangannya Tuhan kayak gitu-gitu. Nah terus
eh, Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat. Pada ayat yang ke-24, membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka dan pada ibu jari tangan kanan kayak tadi. Terus diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak. Kalau dulu zamannya itu kan, kalau kita kan ngambil lemak itu kayak istilahnya itu yang paling berharga gitu Kak, persembahan korban yang paling, ya istilahnya kan ada ya Kak, dulu tuh cerita tentang korban persembahan yang berharga itu adalah dari lemak gitu kan. Nah itu mereka mengambil lemak, segala lemaknya melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya gitu. Terus udah, terus ini ada foto ya, ini Kak yang tadi aku bilang bahwa ada Di telinga. iya di telinganya tuh dikasih darah kayak gitu-gitu. Itu sebagian dari ritual upacaranya mereka untuk pentabisan. Terus yang terakhir di ayat 28, 29 dan 30 ini akhirnya mereka, Harun dan anak-anaknya itu mengikuti segala prosesi upacara adat yang saat itu mereka sudah siapkan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun dan pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya semuanya, dan ditabiskannya mereka dan dikuduskanlah mereka begitu. Nah ini salah satu gambarnya Musa ditabiskan teman-teman. Nah itu merupakan pembahasan singkat, dan kakak berharap kalian juga bisa mulai membayangkan dari gambar-gambar yang sudah tadi kakak tayangkan dan penjelasan singkat, dan harapnya kalian memahami. Jadi hari ini kita akan belajar itu Kak, 3 poinnya tuh: dipanggil, dipilih, dan dikuduskan. Gitu, pentabisan anak-anak Harun. Terus apa yang perlu nanti akan kita bahas bersama mengaitkannya dengan pembacaan firman Tuhan dari pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 1 sampai yang ke-30 ini, nanti dijelaskan aplikasinya oleh Kak Renata dan Kak Kevin. Kak Calvin, sorry Kak Kevin enggak ya. Kak Kevin masih di Jakarta, enggak. Kak ketawanya begitu. Monggo. Sudah ya? Sudah Kak. Sudah ya Kak. Jadi kita tadi udah dijelasin sama Kak Venska tentang sejarah sedikitnya dari ayat 1 sampai 30. Jadi kita mulai masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Kakak mau membahas sedikit aja, nanti akan dilanjutkan oleh Kak Calvin. Jadi yang mau disampaikan dari ayat 1 sampai 30 ini, yang perlu kita tahu dari awal, kita ini adalah anak-anak yang dipilih. Ya, ini sudah sudah ditakdirkan, sudah di top gitu ya Kak, sudah dicap, sudah nggak bisa diganggu gugat kalau kita ini adalah anak-anak yang dipilih. Nah, karena kita ini adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, jadi bagaimana jadi sebelum dipilih Kak ya, kita ini secara nggak sadar dipanggil dulu kan, udah pasti ya dipanggil, karena kita tahu dipanggil. Terus dengan adanya cap kalau kita ini adalah anak-anak terpilih, jadi cara responnya ya, jadi udah dipanggil secara nggak sadar, udah anggapannya cuma-cuma lah, gitu ya, gratis gitu kan, dipanggil, akhirnya kita dipilih. Dan di mana kita semua ini dipilih, cuma bagaimana kita ini bisa meresponi apa yang sudah kita terima, panggilan dan pilihan Tuhan itu, kita bagaimana cara kita meresponi gitu ya Kak, mau melanjutkan atau berhenti, atau mau melanjutkan hanya diam saja gitu. Karena kita sudah dipanggil dan sudah dicap, dikodratkan, kita dipilih sama Tuhan. Kalau kita mau melanjutkan, pasti kita akan dikuduskan ya Kak, benar ya? Kalau kita sudah anggapannya, aku sudah terpanggil, sudah dipilih, mau anggapannya anak-anak PT, mau melayani Tuhan, pasti kita secara nggak sadar ya kita harus akhirnya tahapnya ke dikuduskan. Kayak misalnya kayak kita nih ya Kak, kita jadi pengurus, diteguhkan. Jadi kita udah merasa kita terpanggil, akhirnya kita merasa terpanggil tuh, terpilih, akhirnya kita mau melayani Tuhan, akhirnya kita bersedia untuk menjadi pengurus pelayan, kita akhirnya dikuduskan.
Jadi yang mau kakak sampai ini nih, kita ini anak-anak yang sudah apa ya, anggapannya sudah berharga, anggapannya sudah dipilih spesial, terpanggil cuma-cuma gratis. Bagaimana kita mau meresponi? Kalau misalnya mau meresponi, ayo kita menanggapi Tuhan itu. Kita mau sama-sama bareng, terus kita akan apa hidup dikuduskan. Anggapannya itu juga harus, kalau kita mau dengan sedia, akhirnya kita juga harus menjaga kekudusannya kita juga. Nggak dengan kata lain, nggak kayak kita ini sudah terpanggil terus dikuduskan, hidup kita ini selalu kudus, pasti kudus, enggak. Tapi kita juga harus, jangan mentang-mentang kita ini sudah dikuduskan dengan punya pikiran pasti kita ini hidup kudus. Jadi ya kamu emang harus hidup kudus, tapi dengan cara yang bagaimana? Iya. Nggak semua kayak kita dikuduskan pasti hidupnya kudus gitu, enggak kan ya. Jadi dikuduskan ya kamu harus menjaga hidup kudusmu itu. Ya. Jangan sampai tidak hidup kudus gitu ya Kak. Iya. Gitu sih yang bisa kakak apa ya, ringkasan paling sedikit lah, simpelnya dari kakak gitu. Mungkin dari Kak Calvin mungkin mau kayak apa ya, bentuk konfliknya gimana sih Kak? Adik-adik layan ini apalagi kan dari pandemi gini nih, Iya. susah nih. Apa ya, kalau yang dari kakak tangkep sih, yang kakak sudah search berbagai macam sumber-sumber gitu. Mantap nih ya. Bahkan fun fact-nya adalah ketika kalian dibaptis waktu kecil itu kalian sudah dipilih. Ya. Iya, benar. Waktu kalian dibaptis, kalian dibawa ke mama papa, itu pasti kalian tuh sudah secara kalian nggak tahu kan, kalian masih kecil nggak tahu apa-apa. Pasti secara simbolik tuh kalian sudah dicap milik Tuhan. Iya. Kalian sudah dimateraikan sebagai milik Tuhan. Nah, caranya ketika kalian sudah dipilih, kalian sudah dikasih cuma-cuma kan, caranya kalian untuk menghargai pemberian Tuhan itu gimana? Nanti ketika kalian sudah 17 tahun atau menginjak umur-umur seperti kayak kakak gini kan, udah kuliah atau udah mau SMA, kalian ini mau menempatkan iman kalian itu gimana gitu loh. Sebentar kan nambah ini ya, daripada nanti kelanjutan. Maksudnya Kak Calvin di sini tuh bukan berarti jangan salah paham gitu loh, ketika dibaptis itu saat itu Tuhan memilih, tapi sebenarnya kita tuh sudah istilahnya itu kita udah dipanggil dulu gitu, dari kita masih di perut bayi, terus kayak sudah ada ininya lah. Sudah ada istilahnya gitu, kita dipanggil dulu dan lain-lain, terus baru kita di istilahnya itu kayak dikasih karirnya, bilang tadi kayak kasih simbolis, kayak kasih apa ya, Sudah ada barcode-nya itu, ya barcode-nya itu ya dari baptis itu sebagai salah satu ikatan kita dengan Tuhan, tapi juga ada orang tua. Nanti kata meskipun kan masih kecil nggak tahu kan, namanya karena ikutan orang tua gitu. Jadi masih ada orang tuanya. Nanti ketika kalian nanti sudah diteguhkan untuk CD, baru kalian punya tanggung jawab sendiri kayak gitu. Lanjut Kak Calvin. Mungkin kalau ya tadi yang benar yang katain Kak Franska, mungkin kalau kita masih ikut orang tua kan kita kan mau tidak tahu apa nanti ketika nanti kita CD, nanti ketika kita CD itu nanti kita tahu kita ini dikasih pilihan, dikasih dua pilihan, kita kasih dua kesempatan. Kamu mau melayani Tuhan, apa kamu mau hidup yang biasa aja, benar. Kalau menurut kakak, pandangan kakak itu kayak gini, ketika aku itu sudah dari kakak lahir sampai kakak umur sampai yang sekarang ini sampai sekarang ini, Tuhan sudah kasih banyak pemberian ke aku, dan bagaimana cara aku untuk berterima kasih kepada pemberian Tuhan, yaitu dengan cara aku masuk ke pengurus pelayan dan aku bisa melayani kayak gitu. Dan itu memang cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kalau mungkin adik-adik di Truna itu kan mungkin ada cara lain untuk berterima kasih dengan Tuhan, itu bagaimana caranya kan ada sendiri ya kan. Kalau aku sendiri sih aku mau masuk terjun ke pengurus PT pelayanan untuk aku bisa dekat sama Tuhan, terus aku bisa berterima kasih Tuhan kalau sudah membimbing dari umur yang dari lahir sampai sekarang gitu kan. Enggak kan, jadi kan bilangnya kan
Jadi jangan salah paham juga kalau melayani Tuhan itu harus harus CD baru bisa jadi pengurus. Adik-adik pun juga nggak harus nunggu iya, gitu, harus nunggu CD dulu baru bisa melayani gitu. Itu salah. Ya. Jadi melayani Tuhan itu nggak harus di gereja. Ya, benar. Dimanapun kalian berada itu ya juga Bisa melayani. bentuk sesama kalian itu juga menunjukkan melayani Tuhan gitu ya Kak. Walaupun kalian masih anggapannya masih umur remaja, masih Iya. kecil, kan dibilang dalam iman kalau sudah dewasa itu CD gitu Iya. kan ya. Tapi kalian juga nggak apa ya, kalau misalnya kalau kita masih dalam ibadah yang normal seperti biasa, Iya. kan selalu bilang melayani itu melayani aja, misalnya bantu-bantu musik gitu kan Iya. ya. Banyak hal. Banyak hal. Tapi kalau di masa pandemi gini, gimana Kak cara melayaninya? Apalagi kan nggak bisa kumpul, nggak bisa ibadah Iya. seperti biasa. Terus kita yang anak-anak remaja gini, yang anggapannya bukan pelayan pengurus ini gimana gitu kan ya? Ya mungkin kalau misalnya kita ada tapping gini, minta tolongin sama kakak-kakaknya, nanti baca Alkitab ya. Itu juga salah satu bentuk pelayanan gitu ya. Ya kan Kak? Benar. Terus di rumah bantu orang tua itu juga melayani Tuhan. Karena orang tua itu wakil Allah loh. Jadi kalian berbakti pun itu udah jadi melayani gitu. Iya. Siapapun yang kalian tolong, siapapun yang kalian bantu itu merupakan satu hal dari melayani. Pokoknya jangan punya tanggapan atau asumsi kalau melayani Tuhan itu harus di gereja. Iya, harus di gereja tuh harus yang kayak sebagai pengurus, Iya, harus sebagai jadi pendeta atau sebagai diaken dan lain-lain lah. Harus jadi itu baru namanya melayani Tuhan itu. enggak. Kita jangan punya pikiran yang salah konsep gitu ya Kak ya. Benar, Jangan. Bahkan kehidupan kalian mulai dari kalian sudah mengerti tentang iman ataupun segala macam itu sudah dianggap kalian pelayanan. Jadi karena sehari-hari kalau kalian di sekolah, di pergaulan kalian, terus di lingkungan masyarakat kalian, sekitar kalian dan keluarga itu juga sudah dianggap kalian melayani sesama gitu kan. Memang pelayanan yang terkecil itu dimulai dari keluarga gitu. Iya. Iya. Kalian bisa melayani, kalian bisa menghargai satu sama lain, adik kakak, nggak bertengkar, terus bisa menghargai, nurut sama orang tua itu kan juga bentuk dari pelayanan yang kecil. Nanti waktu kalian di sekolah, kalian melakukan apa, itu organisasi apa, terus menjaga pola pergaulan, itu kalian juga menjaga, sekaligus menjaga iman, kalian juga melayani Tuhan gitu, dengan secara tidak sadar. Walaupun kan kalau memang sih kalau melayani kalau di bawah kehidupan sehari-hari, kalau bicara yang tadi kakak bilang itu kan memang susah gitu. Kita pasti nggak lepas dari kedagingan, kita nggak lepas dari namanya hal-hal duniawi, kan pasti terbawa gitu loh kan. Hal-hal yang negatif itu pasti terbawa. Jadi makanya melayani Tuhan itu memang susah gampang. Kalau kakak bilang itu memang susah gampang karena kita masih hidup di dunia. Kedagingan itu masih nempel gitu loh. Jadi buat melayani Tuhan sih kalau menurut kakak satu hal yang emang kayak kita tuh sudah mikul salib gitu. Kalau kita sudah mengambil aku mau mengikut Tuhan, apapun itu, dimanapun aku berada, aku mau istilahnya menyebarkan Injil, tapi enggak kayak diselip-selipin gitu. Jadi kayak ya berbuat baik kayak gitu, itu memang berat gitu. Setiap kalian akan melayani Tuhan itu kan pasti banyak cobaan kalian. Bahkan Yesus pun ketika dia di dunia, ketika dia ingin menebus dosa kita, itu kan dia rela mati gitu, rela mati berkorban untuk menebus dosa kita. Dan kita pun dituntut sama ketika kita berada di sini, kita juga dituntut untuk memikul salib kita nanti. Jadi memang berat sih kalau buat melayani Tuhan itu, memang harus ada kesiapan iman, harus ada siap apapun itu lah. Iya. Tapi nanti hasilnya menyenangkan. Walaupun nanti kalian di tengah jalan ada cobaan atau something, ada sesuatu yang nggak enak gitu kan, dicerca bahasanya itu dihujat lah, kayak seperti dihujat atau diomonginnya nggak baik sama orang itu kan,
memang itu adalah bagian dari pelayanan Ya. gitu. Tapi nanti kan kita lihat hasil akhirnya, Tuhan itu kan juga tidak membiarkan kita jatuh sampai dalam-dalam, enggak. Pasti Ya. ada hasil yang akan kita tuai gitu. Apa yang kita tabur juga apa yang kita tuai. Dalam ya bahasanya. Bahasanya tuh dalam, dan kalau mungkin kita kalau tadi berbicara mengenai apa melayani ya Kak, kalau judul dari PT hari ini itu dia dikasih judul dari SPT itu dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Jadi kayak nyambung lah jadi dengan melayani yang tadi kita bahas. Dan untuk kita berbicara mengenai melayani seperti yang tadi Kak Renata dan Kak Kavin katakan bahwa melayani itu nggak lihat tempat dan nggak lihat kondisi, terus nggak lihat umur. Siapapun bisa melayani dan caranya setiap orang itu berbeda-beda, dan kita tidak bisa menyamakan bahwa pendeta itu udah punya tanggung jawab sendiri, punya punya tanggung jawab sendiri. Kita kakak-kakak pengurus juga sudah punya tanggung jawab sendiri, adik-adik juga punya tanggung jawab sendiri dan punya bagian sendiri bagaimana cara kalian untuk bersyukur dan berterima kasih untuk melayani gitu. Dan perlu sekali kita itu ada Roh Kudus Kak untuk menuntun kita. Betul. Seperti yang tadi kalau di pembacaan kita itu kan Harun itu dia dikuduskan gitu kan. Ya. Diurapi dengan minyak urapan itu lambangnya Roh Kudus kayak gitu, supaya mereka tuh bisa menjaga kekudusan itu. Istilahnya kan kalau kita udah dipilih nih Kak, misalnya dipanggil dan dipilih sebagai anak-anak Tuhan gitu kan, otomatis kita udah pakai, katakanlah kita pakai pakaiannya Tuhan gitu loh. Otomatis kan segala hal yang ada di dalam diri kita tuh harus mencerminkan Tuhan gitu kan. Otomatis harus kita jaga itu kan, harus kita istilahnya itu jangan sampai kita keluar dari circle-nya Allah kayak gitu. Caranya kita tahu gimana Kak kalau misalnya kita biar nggak keluar gitu Kak caranya? Kita punya hubungan erat sama Ya, Tuhan. benar. Kalau kita nggak punya hubungan erat sama Tuhan ya kita mana tahu gitu Kak. Benar. Caranya ya gimana saat teduhnya kita. Itu kembali lagi teman-teman, gimana saat teduhnya. Kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan pasti kita tahu kok kita nggak akan sembarangan melakukan apa juga, kita Benar. pasti berada di dalam circle Tuhan itu, nggak Benar. mungkin melebar gitulah. Jadi itu penting teman-teman, kakak-kakaknya juga mungkin belajar ya Kak. Karena emang tidak gampang teman-teman, kayak tadi Kak Kevin bilang bahwa susah-susah gampang gitu kan gitu. Jadi baca Alkitab itu kakak pribadi masih Kita sih bolong-bolong teman-teman. sama kayak kita ya nggak mungkin kakak-kakak itu kayak kita selalu mulus aja kayak baca jangan Alkitab salah, gitu. Kita sama-sama belajar adik-adik, teman. jangan kita nganggap kalau kakak-kakaknya itu juga sudah pro gitu ya pokoknya. kayak sudah tahu gitu ya. Kita ya sama-sama belajar Sama-sama gitu. belajar Jadi ini kita sama-sama masih proses buat menuju ke pro itu. Iya, istilahnya kita tuh harus berjalannya tuh proses, gak bisa langsung instan Pasti teman-teman. ada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang pasti kita akan alami itu nanti kalau kita sudah menjadi sesuatu wah kita pasti kalau sharing ke orang-orang pasti kita punya kebanggaan sendiri gitu loh. Iya, Bisa benar. menjadi berkat. Buat berkat buat orang lain. Prosesnya Penting kita itu. anggap susah itu bisa menjadi berkat buat orang lain yang mendengarkan gitu. Oke, udah. Sudah. Terus kesimpulannya Kak? Kesimpulannya itu adalah yang pertama adalah hidup selalu dalam kekudusan. Ya. Kalau kalian ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalian harus menjaga kekudusan terlebih dahulu. Habis itu kemampuan apa sih yang kalian punya untuk bisa melayani Tuhan? Kan memang teruna itu kemampuannya berbeda-beda, kapasitasnya juga berbeda-beda. Jadi kalian akan introspeksi diri, banyak insight teduh. Apa sih yang kalian mau lakukan itu buat Tuhan untuk menyenangkan. Yang paling simpel adalah menyenangkan hati Tuhan dulu aja deh. Kalau kalian sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, pasti itu kalian sudah bisa melayani. Terus Ya udah, jangan lupa kalau kita tuh anak-anak Tuhan yang akan menjadi terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Jadi jangan putus gitu aja, tapi kita harus lanjutkan terus, karena hidup ini kita
terus berjalan Kak. Jadi ya jangan pernah membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kalian. Iya, karena apa ya? Karena kita ini kan pilihan Allah. Karena kita hidup di dunia ini kan, dunia ini sudah akan hal-hal yang memang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah untuk menyebarkan Injil itu. Oke. Nah, anggapannya kalau kata Tante itu bilang, Tante Pinsa bilangnya gimana gini, Kak? kita ini adalah domba. Iya, kita Kita adalah adalah domba, tapi kita juga diutus untuk menjadi gembala. Itu yang penting. Jadi nggak hanya kita menjadi domba aja, tapi kita juga harus menjadi gembala. Jadi nggak berhenti gitu kan Iya. Kak. Suatu saat bisa jadi domba, suatu saat bisa jadi gembala. Jadi anggapannya domba kan kita mengikut kan Ya. sama mengikut Ikut gembala. gembalanya kita. Kalau kita sudah menjadi domba, sudah tahu apa maksud gembala, nah kita bisa menjadi gembala Iya. juga domba-domba yang Jadi lain. terus Betul. menerus nggak putus gitu aja. Oke. Oke. Itu aja ya Kak Ya. Jadi kakak harap firman Tuhan hari ini biarpun berat tapi nyambung dan bisa ke kalian, bisa terapkan di kehidupan kalian sehari-hari dan juga kakak-kakaknya juga ya. Oke, kita aminkan. Iya, Amin. Dan kita akan tutup dalam doa syafaat. Umum aja ya Kak. Iya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa ketika kami ada di hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan kesehatan, dan Engkau yang memberikan kami banyak berkat dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menikmatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami bagikan, kakak-kakak layan di sini yang sudah mempersiapkan untuk membagikannya kepada adik-adik kami dari pembacaan Imamat pasalnya ke-8 ayat 1-30 yang berbicara mengenai tanggung jawab kami dalam melayani ketika kami dipanggil dan dipilih dan dikuduskan oleh Engkau Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Kristus, yang menjadi teladan, yang akan melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengerti maksud Tuhan dan mengerti bagian kami Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami yang sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam, Engkau yang akan menuntun kami dan Engkau sendiri yang akan berbicara sehingga kami tahu apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan sehingga kami tidak salah jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami dipilih dan dikuduskan oleh-Mu, kami juga akan Engkau jadikan kami berkat untuk orang lain, untuk melayani orang lain melalui kemampuan dan kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini biarlah menjadi kekuatan bagi adik-adik kami, boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, boleh mereka terapkan, dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami di rumah yang sedang dalam kondisi pandemi ini Tuhan tidak bisa bergabung dalam ibadah persekutuan teruna bersama-sama, namun kami hanya bisa ketemu via online Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga mereka, Tuhan juga memberkati mereka dengan keluarga mereka Tuhan. Terpenting Tuhan menjaga kesehatan mereka Tuhan sehingga mereka tidak terpapar penyakit-penyakit di luar sana Tuhan, tapi mereka selalu dijaga oleh Engkau Tuhan. Dan studi mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang menjaga mereka, dan Tuhan yang mengajarkan mereka meskipun lewat online. Kami percaya Tuhan, Kau yang tak pernah meninggalkan mereka. Setiap ujian Kau lalui Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, sehingga nilai yang akan mereka terima adalah nilai yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pergaulan mereka meskipun dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami serahkan juga pergaulan mereka dengan teman-teman mereka. Apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan yang jaga sehingga adik-adik kami ini tidak keluar pada jalan yang salah, tapi mereka ada di dalam jalan yang benar Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan adik-adik kakak teruna di sini Tuhan, kakak pelayan, pengurus pelayan, kami serahkan ke tangan-Mu
segala pergumulan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu dalam studi kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam pergumulan pribadi kami dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang tahu dan Tuhan yang akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Dan biarlah kami kakak-kakak layan boleh terus melayani-Mu Tuhan, dan terus mengajak adik-adik kami untuk terus berpegang pada Engkau Tuhan Yesus. Begitupun kami. Kami juga menyerahkan kesehatan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menjauhkan daripada kami COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami tidak ada di dalam semoga kita dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan Tuhan dalam kondisi pandemi ini Tuhan, dan kami tahu bahwa akan ada waktunya Engkau memberikan kami lepas dari semua pergumulan-pergumulan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami akan berkata demikian: Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta teruna. Oke, warta teruna ya Kak? Iya, warta teruna Kak. Warta teruna, masih sama-sama aja kayak minggu kemarin jam 12 siang. Kita pantengin YouTube GPIB Maranatha Surabaya jam 12 siang ya teman-teman, jangan lupa, jangan sampai kelewatan apalagi. Ya, kasih alarm. Habis itu buat persembahan kalian bisa ikut orang tua, atau mungkin yang orang tuanya pergi ke gereja, kalian bisa dititipin. Habis itu yang terakhir itu protokol kesehatan, meskipun kita sudah di normal kayak gini ya, lancar seperti biasa, tetap patuhi protokol kesehatan, masker, hand sanitizer tetap kalian bawa, tetap kalian pakai, jangan sampai lupa, nanti kalian bisa kena tilang. Kena tilang ya, bukan kena COVID ya, lebih takut kena tilang. Ya mungkin itu ya dari. Ya, jangan lupa juga saat teduhnya. Saat teduh. Kita udah jarang ya kan, udah kayak absen merah, kuning, hijau, jadi kalian di rumah banyak udah merah, iya nggak tahu lah itu hijau ya. biarkan kalian dan Tuhan yang tahu. Pokoknya jangan lupa saat teduh. Pokoknya jangan lupa saat teduh. Dah, itu aja. Oke, Udah, sekarang kita mungkin itu ya Kak ya. Iya. aja dan kita bagikan. Mungkin ada. Udah Ada nggak apa nih Kak? ada. Oh, bagikan apa lagi nih Kak? Bagikan apa? Kalau bagikan uang nggak ada. Kakak mau bagikan apa nih? Ya. Oh, nggak ada ya. Jadi dan Kak Renata, Kak Alvin dan Kak Pens mau Pamit. mau pamit, dan selamat hari Minggu buat kalian semua, sehat-sehat. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless God bless you. you. Sorry.